bagaimana caranya supaya kotoran dari dasar cepat keluar dan juga oksigen yang di dalam kolam terpenuhi dan pakan yang dengan protein di atas 30% terpenuhi untuk kecukupan gizi ikan kita. Oke, kita kasih teman-teman. Selamat pagi teman-teman YouTube Jore Farm, dimanapun teman-teman berada. Pagi ini kita akan melihat perkembangan kolam ikan kita juga teman-teman. Hari ini tidak banyak yang mau saya bahas, tapi pada intinya kolam ikan kita masih dalam keadaan stabil ya. Saya sudah memasang kembali pipa venturi ya, pipa venturinya saya sudah masang kembali dan sudah mengeluarkan gelembung oksigen juga, gelembung oksigen di sana. Nah, untuk perkembangan gedenya ikan sekarang tidak merata ya, tapi ada yang gede, ada yang kecil. Paling gede mungkin ukuran gini. Ini ada yang gede banget ya, tapi masih ada yang kecil juga ya. Tapi menurut saya ini sudah cukup ya, lumayan dibandingkan dengan beberapa bulan lalu ya. Sehingga ini sebenarnya tinggal pakan aja yang kita porsir. Sebenarnya kita tinggal ngasih pakan dengan sistem seperti ini ya. Ini ada yang gede juga. Bentuk tubuh ikan juga sangat stabil menurut saya, gemuk bukan kurus ya, seperti ini ya. Nah, contohnya ini gemuk-gemuk aja ikannya, dan wajar ya, karena ini memang agak full gitu, padat, sehingga tidak merata. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Tapi kalau kita bagi dua, mungkin ini akan membuat lebih longgar dan juga perkembangan ikan lebih baik. Tapi kenapa sih tidak kita bagi dua? Ya, kalau kita bagi dua ya sudah biasa ya. Dimanapun ada sudah ya, di YouTube channel manapun udah ada. Tapi di sini kita khusus mengembangbiakkan yang 300 ekor ini, supaya bagaimana lahan yang sangat sempit bisa kita manfaatkan untuk perkembangan ikan yang banyak gitu ya. Artinya kita bisa panen di sini mudah-mudahan ya di atas 50 kilo di dalam satu tandon. Harapan kita sih bisa 70 kilo gitu ya. Nah teman-teman, saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya sebenarnya kalau kita punya satu kolam gini, kalau kita punya tong 4 kayak gini, kita udah bisa membuat sistem sirkulasi dengan maksimal menurut saya ya, karena tidak begitu banyak biaya yang kita keluarkan. Tapi kalau kita butuh 6, kita buat 6 kayak gini, kita juga butuh filter yang sangat banyak ya, filter yang sangat mumpuni supaya kolam bisa kita tebar padat seperti ini. Nah teman-teman yang mempunyai hobi hidroponik ataupun menanam sayuran dengan sistem resirkulasi atau sistem RAS, teman-teman bisa memadukannya dengan tanaman. Mungkin kedepannya Jore Farm juga akan menerapkan seperti itu teman-teman, tapi belum saat ini. Kenapa? Karena kita mau belajar dulu bagaimana kita maksimal untuk memelihara ikan di kolam kita ya, karena dalam beberapa waktu ini ya, dalam eksperimen kita baru kali inilah kita bisa memelihara ikan dengan maksimal, dan bobotnya itu juga bagus gitu ya menurut saya, dan merata gitu, lebih merata aja sih, dan kematian ikan juga jarang. Nah teman-teman, yang perlu kita cari adalah bagaimana kita bisa belajar sendiri dan bagaimana kita bisa menemukan cara kita sendiri gitu. Kalau di teman-teman di YouTube Jore Farm bilang, wah ini kan airnya boros, ini kan tidak sesuai dengan metode ini, itu adalah teori teman-teman ya. Pada kenyataannya teman-teman jalankan aja sendiri apa yang terbaik untuk teman-teman semua. Karena jangan takut dibilang kayak gini salah, kayak gini salah. Lakukan sendiri
eksperimen sendiri karena teman-teman menggunakan biaya teman-teman sendiri gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah lama bergabung mungkin di YouTube channel Jorefarm, mungkin teman-teman paham maksud saya. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, peternak ingin pasti ikan ataupun yang diternaknya itu sehat. Nah, apapun caranya pasti dilakukan, tapi sesuai dengan budget gitu loh teman-teman. Paham ya maksud saya? Kalau budget kita terbatas, kita pengen banyak, kita lakukan yang terbaik aja ya. Jadi misalnya teman-teman daerah aliran sungai misalnya, lakukan yang terbaik dengan sistem air deras ataupun sistem air mengalir saja gitu. Nggak usah dipaksain dengan sistem bioflok misalnya ataupun sistem ras, karena ada sumber air yang jelas gitu sudah ya, dan itu gratis gitu. Nah, gitu juga ya teman-teman, untuk teman-teman yang sumber air tidak banyak, lakukan aja dengan sistem yang ada gitu, sistem bioflok, sistem ras gitu. Tetap lakukan supaya teman-teman bisa beternak juga dengan maksimal gitu. Ya memang pada dasarnya kita mau melihara ikan pasti butuh air ya. Dan air itu tidak kita buang percuma kok. Kita lakukan ini untuk budidaya ya. Kalau nggak ada air kita gimana mau budidaya ya. Dan ini kita lestarikan juga alam ini. Bukan semata-mata langsung kita jual enggak. Ini juga untuk edukatif gitu ya. Teman-teman di YouTube Jorefarm juga bisa belajar di sini, dan juga kita sama-sama belajar lah ya. Dimanapun berada, seluruh Indonesia maupun seluruh dunia yang paham dengan bahasa Indonesia ya. Nah, jadi teman-teman yang udah nyoba ya, cobalah dengan metode-metode teman-teman sendiri dan share lah ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Karena ilmu yang teman-teman punya itu sangat berharga bagi mereka yang mau belajar gitu ya. Nah, teman-teman, di sini ada nila merah dengan nila hitam. Nah, mungkin kedepannya kita juga akan mengubah spesies-spesies yang ada di sini. Jadi misalnya ada nila patin, lele, gurame, mungkin udang galah, ya bisa aja apapun yang kita eksperimen nanti di sini. Tujuan saya hanya satu, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi protein keluarga, itu saja. Karena tidak banyak kolam saya, untuk skala bisnis juga mungkin tidak begitu banyak hasilnya. Tapi mungkin untuk belajar, sama-sama belajar kita di sini, mungkin itu bisa bermanfaat gitu loh. Jadi kita bisa eksperimen. Untuk kedepannya juga mungkin saya akan membuat di sini tanaman aquaponik ataupun ya tanaman-tanaman untuk kebutuhan dapur ya. Sehingga kita memang di rumah itu bisa ketahanan pangan kita sendiri. Apakah kita nanam padi juga bisa juga ya. Yang lain, karena lahan masih luas, masih bisa kita manfaatkan ya. Nah, di Kalimantan Selatan sendiri ada satu spesies ikan yang sangat favorit, yaitu papuyu. Mungkin juga kita bisa akan memelihara papuyu di sini ya. Dan ini masih dalam tahap eksperimen semua ya. Dan memang kalau memang nanti kita akan budidaya yang lain, kita akan update terus supaya teman-teman juga dapat mengikutinya. Jadi teman-teman, sebelum kita akhiri, kita kasih pakan dulu ya. Kita kasih pakan dulu supaya teman-teman lihat perkembangan ikan kita. Begitu sederhana sistemnya ya. Masukkan air, keluarin ya, kotoran keluar, dan juga kita kasih pakan aja. Kita tinggal ngasih pakan di sini teman-teman, tidak ada yang lain. Karena sistem sirkulasi tidak ada istilah merawat air. Airnya sudah bagus, hanya membuat sistem bagaimana supaya kotoran ikan dari dasar itu cepat keluar, dan juga bagaimana supaya oksigen di dalam kolam ini terpenuhi. Itu saja teman-teman. Oke, kita kasih pakan ya. Jadi sistem sirkulasi tadi teman-teman, bagaimana caranya supaya kotoran dari dasar cepat keluar, dan juga oksigen yang di dalam kolam terpenuhi, dan pakan yang dengan protein di atas 30% terpenuhi
untuk kecukupan gizi ikan kita. Oke, kita kasih teman-teman. Dari respon makannya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, ikan ini kekurangan oksigen atau enggak. Ya, jadi teman-teman dengan sistem seperti ini, teman-teman bisa memelihara ikan lebih dari rata-rata. Menurut saya ya. Ya nggak apa-apa waktunya lama, tapi kan itu semua tergantung pakan yang kita kasih. Sebenarnya ini nggak perlu lama-lama sebenarnya. Tapi ini tergantung kita ngasih pakannya sering atau enggak. Itu aja. Oke. Baiklah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman punya pertanyaan ataupun pernyataan, bisa komen di kolom komentar. Dan jika teman-teman suka video ini, silahkan di like. Dan jika teman-teman ingin membagikan ke teman-teman, silahkan di share. Dan jangan lupa subscribe jika teman-teman ingin dapatkan informasi terus-menerus dari channel YouTube Jorefarm. Akhir kata kami Jorefarm mengucapkan banyak terima kasih. Salam ternak dari Jorefarm.